Pernahkah Anda merasa sudah makan buah-buahan demi kesehatan, tapi ternyata justru tubuh semakin lemas, jantung berdebar, atau tekanan darah malah turun naik? Banyak orang, terutama yang sudah berusia di atas 60 tahun, percaya bahwa semua buah pasti baik untuk jantung dan aman dikonsumsi setiap hari. Tapi, bagaimana jika saya katakan ada beberapa buah yang selama ini Anda anggap sehat, ternyata diam-diam bisa mempercepat kerusakan jantung, mengganggu efek obat, bahkan meningkatkan risiko serangan jantung tanpa Anda sadari? Inilah fakta mengejutkan yang sering diabaikan, bahkan oleh para ahli gizi. Saya, Dr. Ahmad, dokter spesialis bedah yang sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia, ingin berbagi satu kisah nyata. Baru-baru ini, saya menangani seorang pasien lansia bernama Pak Sahroni, usia 74 tahun, yang mengeluh sering pusing, otot lemas, dan jantung berdebar walau merasa sudah menjaga pola makan sehat, termasuk rutin minum jus jeruk bali dan makan pepaya. Setelah saya teliti, ternyata dua buah inilah yang justru memperparah kondisi jantung beliau karena efeknya terhadap metabolisme obat yang sedang dikonsumsi. Kisah ini bukan satu-satunya. Kasus serupa kerap terjadi di banyak kota, menandakan perlunya edukasi yang benar tentang konsumsi buah pada usia lanjut. Sekarang, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda? Silakan tulis di kolom komentar, karena pengalaman dan kisah Anda sangat berarti untuk komunitas sehat lansia di seluruh Indonesia. Jangan lupa, simak video ini sampai akhir untuk mengetahui buah apa saja yang perlu diwaspadai agar jantung tetap sehat hingga usia lanjut. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain seputar kesehatan lansia. 1. Jeruk bali, buah segar yang diam-diam berbahaya bagi lansia dengan obat jantung. Banyak lansia menganggap jeruk bali sebagai pilihan buah yang paling segar, aman, dan bahkan direkomendasikan untuk kesehatan jantung. Namun, tahukah Anda bahwa jeruk bali menyimpan bahaya tersembunyi yang sangat serius, terutama untuk Anda yang sedang rutin mengonsumsi obat jantung, tekanan darah, atau kolesterol? Di balik rasa manis dan segarnya, jeruk bali mengandung zat bernama furanokumarin, senyawa alami yang mampu menghambat kerja enzim CYP3A4 di hati, enzim yang bertugas memecah berbagai obat dalam tubuh. Jika enzim ini terhambat, obat-obatan yang seharusnya terurai secara bertahap, justru menumpuk dan meningkatkan risiko efek samping berbahaya seperti jantung berdebar tidak stabil, tekanan darah tiba-tiba turun drastis, otot terasa nyeri dan lemah, hingga potensi keracunan. Saya pernah menangani Pak Sahroni, lansia 74 tahun dari Karawang, yang setelah pemasangan ring jantung rajin mengonsumsi simvastatin untuk kolesterol dan amlodipin untuk tekanan darah. Namun, tiap kali kontrol, keluhannya sama, pusing, otot lemas, jantung berdebar. Setelah digali, ternyata Pak Sahroni setiap pagi minum jus jeruk bali, sebuah kebiasaan yang ia anggap menyehatkan. Setelah konsumsi jeruk bali dihentikan dan dosis obat disesuaikan, seluruh keluhan Pak Sahroni perlahan menghilang dalam waktu 2 minggu. Inilah bukti nyata bahwa sesuatu yang dianggap sehat bisa menjadi musuh dalam selimut, terutama pada tubuh lansia dengan metabolisme yang lambat dan ketergantungan pada obat harian. Jeruk bali, yang tanpa label peringatan apapun, harus benar-benar diwaspadai bagi mereka yang rutin minum obat jantung atau pembuluh darah, sebab efeknya sangat mungkin tidak langsung terasa hingga menimbulkan masalah besar di kemudian hari. 2. Pepaya, rutin dikonsumsi. Efeknya bisa fatal pada pasien pengencer darah. Pepaya, buah tropis kaya vitamin C dan serat, sangat digemari karena dapat membantu melancarkan pencernaan, terutama bagi lansia yang sering mengalami sembelit. Namun, bagi mereka yang sedang menjalani terapi dengan obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi pepaya secara rutin dan berlebihan bisa berakibat fatal. Pepaya mengandung enzim papain yang ternyata dapat memperkuat efek pengenceran darah oleh warfarin. Hasilnya, darah menjadi terlalu encer, menyebabkan tubuh sangat rentan mengalami memar, pendarahan gusi, hingga pendarahan internal yang tidak terduga. Saya punya pengalaman menangani Bu Minah, 69 tahun dari Solo, yang setiap hari makan pepaya karena masalah buang air besar. Tak disadari, Bu Minah juga sedang menjalani terapi warfarin untuk fibrilasi atrium. Beberapa minggu kemudian,
Beliau masuk UGD dalam kondisi lemah karena bab bercampur darah segar. Setelah dicek, kadar INR, indikator pengenceran darah, Bu Mina sangat tinggi. Tanda darahnya terlalu encer. Dan ternyata penyebabnya adalah kebiasaan makan pepaya harian yang tampaknya sepele. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa interaksi antara buah dan obat sangat nyata, dan bisa berakibat serius jika tidak diwaspadai. Bukan berarti semua lansia harus menghindari pepaya sama sekali. Namun bagi yang sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya batasi atau konsultasikan dengan dokter sebelum konsumsi buah ini secara rutin. Edukasi seperti ini perlu terus disebarkan, agar masyarakat tidak terjebak dalam mitos, buah pasti aman. Padahal situasi setiap tubuh dan riwayat medis sangat berbeda. 3. Pisang, sumber kalium tinggi yang bisa membebani jantung dan ginjal lansia. Pisang sering dipilih sebagai camilan sehat untuk sarapan atau pengganti nasi bagi para lansia, karena kandungan potasium atau kalium di dalamnya dipercaya baik untuk menurunkan tekanan darah. Namun, fakta medis membuktikan bahwa konsumsi pisang yang berlebihan, terutama pada usia lanjut, justru sangat berbahaya jika ginjal tidak lagi sekuat dulu. Tubuh lansia biasanya mengalami penurunan fungsi ginjal, yang mengakibatkan pembuangan kalium menjadi lambat. Ditambah lagi, beberapa obat hipertensi seperti ACE inhibitor, ARB, atau diuretik, bisa memperparah penumpukan kalium di darah. Jika kadar kalium terlalu tinggi, hiperkalemia, sinyal listrik jantung bisa terganggu, menyebabkan detak jantung tidak beraturan, mudah lelah, kaki terasa berat, dan bahkan bisa menyebabkan pingsan mendadak. Saya pernah menangani Pak Bambang, 76 tahun, yang setiap pagi rutin makan 3 buah pisang untuk menjaga stamina. Suatu hari, beliau pingsan di pasar dan setelah diperiksa, ditemukan hiperkalemia berat, yang bukan berasal dari suplemen atau obat, melainkan dari konsumsi pisang berlebihan. Ini adalah peringatan keras, bahwa pisang yang dianggap superfood ternyata dapat berbahaya bagi lansia dengan ginjal lemah atau yang sedang minum obat tertentu. Konsumsi pisang harus dibatasi sesuai rekomendasi dokter, dan tidak boleh dianggap sebagai makanan sebebas-bebasnya. 4. Semangka, segar dan manis, tapi mengandung kalium dan gula tinggi yang membebani jantung. Siapa yang tidak suka semangka? Buah ini identik dengan kesegaran, cocok disantap di siang hari untuk mengusir haus. Namun, satu porsi besar semangka dapat mengandung lebih dari 170 mg kalium dan 9 gram gula, kombinasi yang bisa membebani jantung dan ginjal para lansia, khususnya yang sedang menjalani pengobatan jantung. Jika cairan dan kalium dalam semangka dikonsumsi secara berlebihan, jantung harus bekerja ekstra untuk memompa darah, dan ginjal yang sudah melemah tidak mampu membuang kelebihan zat-zat tersebut dengan efisien. Saya ingat betul kasus Bu Lila, 81 tahun, seorang pustakawan dari Karawang yang merasa sudah hidup sehat dengan mengganti es krim menjadi semangka setiap pagi dan malam. Namun, beliau akhirnya datang ke klinik dengan keluhan kaki bengkak, sesak napas, dan tubuh terasa sangat lemas. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah akumulasi kalium dan cairan dari semangka, sehingga jantung Bu Lila bekerja jauh lebih keras dari seharusnya. Setelah konsumsi semangka dibatasi hanya 1 cangkir kecil per hari, kondisinya berangsur membaik. Ini bukti nyata bahwa makanan alami pun jika dikonsumsi berlebihan, tanpa memperhatikan kondisi tubuh dan konsumsi obat, dapat menjadi beban berat bagi sistem kardiovaskular lansia. Penting untuk selalu memperhatikan porsi, apalagi bagi yang pernah punya riwayat masalah jantung atau ginjal. 5. Durian, raja buah, raja risiko bagi jantung dan tekanan darah lansia. Durian dikenal sebagai raja buah di Asia Tenggara, dengan rasa khas yang menggoda banyak orang. Namun, bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit jantung, ginjal, atau tekanan darah tinggi, durian justru bisa menjadi sumber masalah serius. 1 potong durian mengandung lebih dari 430 mg kalium, bahkan lebih tinggi dari pisang. Selain itu, durian juga tinggi lemak dan gula, menciptakan kombinasi maut yang sangat membebani sistem kardiovaskular lansia. Banyak orang mengira durian hanya berbahaya karena kandungan lemaknya, padahal kandungan kalium dan gulanya tidak kalah mengkhawatirkan. Saya pernah merawat seorang pasien pria lansia yang tiba-tiba mengalami sesak napas, jantung berdebar kencang,
dan tekanan darah melonjak tinggi setelah makan durian di malam sebelumnya. Pasien ini tidak sadar bahwa tubuh lansia sudah tidak mampu lagi memproses kalium dan gula dalam jumlah besar seperti waktu muda. Efek konsumsi durian memang tidak langsung terasa, sehingga banyak orang abai dan mengira aman-aman saja. Namun, tubuh lansia menyimpan kelebihan kalium seperti bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Untuk Anda yang memiliki masalah jantung, ginjal, atau tekanan darah, sebaiknya hindari konsumsi durian secara rutin dan berlebihan. Jikapun ingin mencicipi, lakukan dengan sangat hati-hati dan dalam porsi yang sangat kecil, setelah berkonsultasi dengan dokter Anda. 6. Mangga, buah manis yang tak selalu aman untuk lansia, penyebab gula darah dan jantung bermasalah. Mangga memang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama saat musim panas tiba. Aroma yang harum, rasa manis yang menyegarkan, dan tekstur yang lembut membuat mangga jadi camilan favorit semua usia. Tidak sedikit pula lansia yang memilih mangga sebagai buah harian, menganggapnya sebagai pilihan sehat dibandingkan permen atau kue. Namun, fakta medis membuktikan bahwa konsumsi mangga secara berlebihan justru dapat membawa masalah serius pada kesehatan jantung dan pembuluh darah, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Satu buah mangga ukuran sedang saja bisa mengandung lebih dari 45 gram gula, angka yang bahkan lebih tinggi daripada satu kaleng minuman bersoda. Bagi tubuh muda, mungkin gula ini bisa segera diolah menjadi energi. Tapi, pada tubuh lansia, kemampuan pankreas dan sensitivitas insulin sudah menurun seiring bertambahnya usia. Gula darah yang tinggi akan lebih lama beredar dalam darah, menempel di dinding arteri, menyebabkan peradangan kronis, pengerasan pembuluh darah, aterosklerosis, hingga meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Saya sering menemukan kasus seperti Pak Donald, 69 tahun, yang berusaha hidup sehat dengan berhenti makan permen dan camilan olahan, menggantinya dengan 2 buah mangga setiap hari. Awalnya ia merasa bangga dan yakin tubuhnya akan lebih sehat, namun kenyataan berkata lain. Gula darah dan tekanan darah Pak Donald justru semakin naik dari bulan ke bulan, meskipun ia sudah berhenti konsumsi makanan manis buatan pabrik. Setelah saya teliti lebih lanjut, ternyata konsumsi mangga hariannya adalah penyebab utama lonjakan gula darah dan tekanan darah tersebut. Mangga bukan hanya tinggi gula alami, fruktosa, tapi juga memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, gula dalam mangga cepat diserap tubuh dan bisa langsung memicu lonjakan gula darah dalam waktu singkat. Setelah kami lakukan perubahan pola makan dengan membatasi konsumsi mangga dan menggantinya dengan buah rendah gula seperti apel hijau atau beri, kondisi Pak Donald membaik, energinya pulih, jantung lebih stabil, dan tekanan darah menurun ke angka normal. Ini membuktikan bahwa walaupun mangga berasal dari alam dan kaya vitamin, konsumsi berlebihan pada lansia tetap membahayakan, terutama jika ada riwayat penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Pesan pentingnya, jangan tertipu dengan label, buah alami pasti aman, karena kebutuhan dan kapasitas tubuh setiap orang, apalagi lansia, sangat berbeda dari waktu muda. 7. Buah kering, camilan mungil, tapi gula pekat yang menyergap jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya, kita bahas kelompok buah yang sering dianggap aman dan sehat untuk camilan. Buah kering, seperti kismis, kurma, aprikot kering, dan lain-lain. Buah-buahan ini memang tampak mungil, praktis, dan sering dijadikan alternatif camilan sehat untuk para lansia. Tapi, tahukah Anda, buah kering ternyata bisa menjadi jebakan gula yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung, pembuluh darah, dan metabolisme tubuh lansia? Dalam proses pengeringan, hampir seluruh air dan sebagian serat alami buah hilang, sehingga yang tersisa hanyalah konsentrat gula dalam bentuk yang sangat pekat. Satu genggam kecil kismis, misalnya, bisa mengandung lebih dari 30 gram fruktosa, setara dengan gula dalam segelas minuman manis. Tidak hanya itu, gula dalam buah kering sangat mudah diserap tubuh karena hampir tidak ada lagi serat yang menghambat penyerapan di usus. Hasilnya, lonjakan gula darah terjadi sangat cepat setelah konsumsi buah kering. Saya pernah menangani Pak Samuel, 72 tahun, seorang lansia yang sudah 2 kali mengalami stroke ringan. Setelah diminta berhenti makan camilan manis, beliau beralih ke camilan buah kering seperti kismis, kurma, dan aprikot kering.
Awalnya Pak Samuel yakin langkah ini sudah tepat, karena buah kering dianggap lebih alami dan sehat. Namun, pemeriksaan laboratorium menunjukkan trigliserida dan gula darahnya malah naik drastis dalam 2 bulan. Ternyata, meskipun tampak mungil dan sehat, buah kering yang ia konsumsi sehari-hari sangat tinggi gula sehingga membebani jantung dan pembuluh darah. Setelah mengganti camilan buah kering dengan potongan apel, beri, dan yogur tawar, kondisi kesehatan Pak Samuel membaik secara signifikan. Ini menjadi pelajaran penting bahwa buah kering, meski alami dan tanpa tambahan gula buatan, tetap merupakan gula pekat yang sangat berisiko bagi lansia, terutama yang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, atau stroke. Jangan sampai terkecoh dengan tampilan kecil dan imut buah kering, karena dampaknya terhadap tubuh bisa jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Konsumsi buah kering boleh saja, namun batasi sangat ketat jumlahnya, cukup 1-2 butir kurma untuk tambahan energi, bukan segenggam penuh sebagai camilan rutin harian. 8. Jus buah kemasan, minuman sehat yang menjadi bom gula cair bagi jantung lansia. Banyak orang tua beranggapan minum jus buah, apalagi yang bertuliskan 100% alami, adalah kebiasaan paling sehat untuk menjaga vitalitas tubuh. Setiap pagi, tidak sedikit lansia yang minum jus jeruk, apel, atau anggur kemasan demi merasa sehat dan segar. Sayangnya, kebiasaan ini justru berisiko menjadi bom gula cair bagi jantung dan pembuluh darah, terutama bagi yang berusia lanjut dan sedang minum obat jantung atau diabetes. Dalam 1 gelas jus jeruk kemasan, kandungan gulanya bisa mencapai 30 gram, setara dengan 1 gelas soda. Perbedaan utamanya adalah pada jus, hampir tidak ada lagi serat yang memperlambat penyerapan gula. Sehingga, begitu diminum, gula dalam jus buah langsung melesat ke dalam darah dan memicu lonjakan glukosa serta tekanan darah secara mendadak. Saya pernah menangani kasus Bu Darlin, 79 tahun, yang datang ke klinik dengan keluhan jantung berdebar dan pusing, meski merasa sudah menjalani pola makan sehat. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata beliau setiap pagi minum jus anggur kemasan karena percaya manfaatnya untuk jantung dan pembuluh darah. Hasil laboratorium menunjukkan lonjakan gula darah dan tekanan darah Bu Darlin yang di luar kebiasaan. Setelah konsumsi jus diganti dengan air putih dan buah potong, seluruh keluhan jantung berdebar dan pusingnya berangsur menghilang. Ini membuktikan, jus buah, khususnya kemasan, bukan solusi sehat untuk lansia, tetapi justru menjadi pemicu masalah metabolisme, pembuluh darah, dan jantung. Jus buah yang terlihat praktis dan segar, pada kenyataannya hanya gula cair tanpa manfaat serat. Apalagi bagi yang punya riwayat diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, lonjakan gula darah yang berulang akibat jus kemasan akan mempercepat kerusakan dinding arteri dan memperbesar risiko komplikasi. Sebaiknya, biasakan konsumsi buah potong utuh, karena serat alami dalam buah memperlambat penyerapan gula, membantu mengontrol tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung secara lebih alami dan aman. 9. Anggur, kecil, segar, tapi fruktosa tinggi yang mengintai jantung lansia. Anggur seringkali menjadi buah favorit karena bentuknya kecil, mudah dimakan, dan rasanya manis serta menyegarkan. Banyak orang, terutama lansia, memilih anggur sebagai camilan sehat sore hari, mengira konsumsi buah segar ini jauh lebih baik dibanding makanan manis lainnya. Namun, sedikit yang tahu bahwa anggur termasuk buah dengan kadar fruktosa yang sangat tinggi. Dalam 15 butir anggur saja, Anda sudah mendapatkan hampir 25 gram gula, jumlah yang cukup besar untuk memicu lonjakan gula darah, apalagi jika dimakan lebih banyak dalam satu waktu. Biasanya, siapa sih yang hanya makan 15 butir anggur? Kebanyakan justru tidak sadar sudah menghabiskan 1 mangkuk penuh saat menonton TV atau bersantai. Saya pernah bertemu pasien yang setiap hari ngemil anggur setelah makan siang dan malam. Keluhan yang datang berulang-ulang, jantung berdebar, mudah lelah, kadang-kadang pusing setelah makan buah. Setelah diselidiki, ternyata konsumsi anggur inilah pemicunya. Gula dari anggur langsung terserap dalam darah tanpa hambatan, menyebabkan kadar gula melonjak dan jantung bekerja ekstra untuk menyesuaikan. Untuk lansia yang punya riwayat diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi,
Pola seperti ini bisa sangat berbahaya karena memicu peradangan kronis pada pembuluh darah dan menambah risiko serangan jantung atau stroke. Apalagi, tubuh lansia sudah tidak mampu lagi memproses gula sebanyak waktu muda. Jadi, walaupun anggur kecil dan terlihat tidak berbahaya, kenyataannya tetap harus dibatasi ketat. Pilihan terbaik adalah mengonsumsi anggur dalam jumlah sedikit, tidak setiap hari, dan selalu imbangi dengan banyak serat serta pola makan seimbang. Jangan lupa, perhatikan juga sinyal tubuh. Jika mulai terasa jantung berdebar atau kepala pusing usai makan buah manis, segera evaluasi dan konsultasikan ke dokter. Kesehatan jantung lansia sangat bergantung pada kebijaksanaan dalam memilih buah dan membatasi konsumsi gula harian, bahkan dari sumber yang alami sekalipun. Demikianlah penjelasan mengenai buah-buahan yang perlu diwaspadai oleh lansia, terutama bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan jantung, tekanan darah, atau memiliki gangguan metabolisme. Ingat, buah memang sehat, tapi tidak semua buah cocok untuk tubuh lansia yang sudah mengalami banyak perubahan. Setelah usia 60 tahun, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap kelebihan gula, kalium, dan interaksi dengan obat-obatan. Bijaklah memilih buah, perhatikan porsinya, serta sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jika Anda pernah punya pengalaman terkait buah dan kesehatan jantung, jangan ragu berbagi di kolom komentar agar kita semua bisa saling belajar. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk hidup lebih sehat dan tenang di usia lanjut.